Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfan, NIM 2024-040166. Saya dari kelas G semester 2 Prodi PJKR dari kampus STKIP Tamsiswa 5, mata kuliah anti korupsi, dosen pengampu Dedi Purwanto. Di sini saya ingin menjelaskan dan menganalisiskan dua video yang berjudul Ketua Juara 1 Film Fiksi Komedi Festival Film Anti Korupsi KPK 2020 dan Nyato Film Pendek Injektif Kemenhub masuk TOS 10 HCFF PES 2023. Yang pertama yaitu menyoroti penyelapan jabatan dan gratifikasi dengan sudut komedi lokal. Tema bersifat lokal tetapi memiliki makna universal karena korupsi adalah isu global. Dan kedua, mengangkat isu konflik kepentingan antara kebutuhan pribadi dan profesional berpotensi jadi penggelapan atau gratifikasi karena tekanan ekonomi. Tema berpadu antara lokal Inspektorat Jenderal Kemenhub dengan isu yang dapat terjadi di instansi manapun, cenderung nasional atau universal. Pesan moral. Yang pertama yaitu menekankan pentingnya integritas, menolak peluang korupsi meski terdengar menggiurkan, mengajak penonton untuk melawan dan menyadari praktis korupsi, menggunakan humor agar pesannya lebih mudah diterima. Yang kedua, pesan kedua dari film itu menyampaikan pelajaran bahwa integritas jabatan harus menang atas kepentingan pribadi meski dalam tekanan, mendorong penonton untuk melindungi kualitas moral terutama di lingkungan kerja. Karakter dan peran. Tokoh utama Pak Bartan berperan sebagai pelaku atau aktor yang berhadapan dengan godaan korupsi. Ada juga karakter pendukung seperti Herman, anak buahnya Pak Bartan, atau masyarakat biasanya sebagai saksi atau korban. Karakter dinamis, mengalami perubahan bertumbuh saat sadar dampak korupsi. Tokoh yang pertama yaitu tokoh utama Pak Yanto adalah seorang auditor di lingkungan Kemenhub, jabatan pengawasan. Peran ganda, saksi dan pelaku potensial dalam dilema moral. Karakter berkembang dari bergelut secara emosional hingga menekankan pilihan profesional yang benar. Alur cerita plot. Yang pertama, alur disusun linear, mulai dari godaan korupsi, konflik batin, hingga konfrontasi dan revolusi. Konflik jelas. Godaan menggunakan kekuasaan dan integritas diselesaikan dengan karakter utama mengambil keputusan moral yang benar. Alur yang kedua berpusat pada penggulatan karakter yang telah menduplikasikan profesionalisme vs memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pengobatan anak. Konflik batin yang kuat dengan menyelesaikan moral berdasarkan integritas. Simbolisme dan visual. Simbol umum seperti amplop coklat, uang cepat atau tanda status lokal, bahasa, pakaian, tempat, dan informal. Visual komedi merupakan sindiran korupsi. Misalnya, tokoh yang tergoda lalu serba salah di mimik wajah dan gestura. Dan kedua yaitu simbol formal seperti laporan audit, meja rapat, atau visual sistem pengawasan internal. Visual serius dan realistis menekankan suasana pegawai negeri dan suasana kantor pemerintah, mendukung nuansa refleksi. Dialog narasi. Dialog penuh satire lokal, sindiran halus terhadap masyarakat dan lingkungan kecil. Bahasa percakapan sehari-hari menekankan atmosfer non-institusi nasional relatable. Yang pertama yaitu dialog berisi kritis sosial bersyarat. Bagaimana hati nurani vs tugas.
berbobot reflektif, bahasa resmi atau kantoran, mendukung atmosfer konflik moral menjabat, setting latar dan tempat dan waktu. Yang pertama, berlatar dari komunitas lokal dan Batak dengan suasana informal dan bahasa daerah, menggambarkan lingkungan sosial lokal bukan sekolah atau institusi formal besar. Menggambarkan lingkungan sosial lokal bukan sekolah atau institusi formal besar. Yang kedua yaitu berlatar di kantor Izek Kemenhub, bisa di Jakarta ataupun kantor pemerintah daerah. Fokus pada instansi pemerintah internal nasional, menekankan atau audit dan aturan. Pesan tersirat dan kritik sosial. Yang pertama, menyitir budaya permisif dan di komunitas kecil bahwa korupsi kecil juga merusak, sindiran terhadap kebiasaan suap tipis-tipis, membandingkan penerimaan dan konsekuensinya. Dan kedua yaitu menunjukkan realitas tekanan ekonomi pada pegawai negeri, potensi korupsi karena sistem, kritis implisit pada sistem struktural bahwa tekanan biaya hidup bisa memicu korupsi. Dampak korupsi dalam film yang pertama yaitu menyoroti keadilan sosial, berpengaruh di masyarakat, rusaknya kepercayaan, menangkapkan dampak personal bahkan komunitas, akibatnya terhadap profesionalisme, kepercayaan publik dan moral integrasi intensif, mengambil risiko lebih luas, lebih merusak citra kementerian dan akuntabilitas publik. Yaitu respon penonton, opini pribadi. Kedua, film efektif dalam menyampaikan informasi. Kedua, menonjolkan dengan humor, membuat isu berat dan jadi ringan tetapi tetap tajam. Yanto kuat di sudut institusi nasional, memberikan pemahaman moral dan profesional. Keduanya cukup kuat mengunggah kesadaran. Kedua, menyampaikan pesan moral dan lucu yang bikin penonton sadar bahwa korupsi bukan hal yang sepele. Yanto membuat penonton berpikir ulang tentang tekanan integrasi internal yang bisa menjebak jaringan birokrasi. Kesimpulan dari dua film itu, kedua karya menyajikan kombinasi gaya lokal dan isu universal dengan pesan soal integritas, konflik batin, akuntabilitas, dan kedua memaafkan humor untuk memandai kesadaran sosial. Sedangkan Yanto menyelami dinamika profesionalisme di birokrasi. Keduanya menjadi alat edukasi efektif yang mampu mengunggah publik untuk melawan dan melindungi korupsi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap kedua video itu. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.